Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa kafa wa salatu wa salam Muhammadil Mustafa wa ala alihi al-siddiqi wal kafa. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basyir. Shadaqallahul azim wa shadaqal ala mursalin. Al-ayah. Pertama dan yang utama, tiada kata yang pantas diucapkan kecuali memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya pada subuh kali ini. Setelah kita melaksanakan salah satu kewajiban salat subuh berjamaah, insyaallah kita mesti diberikan kekuatan iman dan Islam, kesehatan lahir batin, jasmani dan rohani, bahkan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga insyaallah kehadiran kita melangkahkan kaki memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala Masjid Raya Al-Jabar ini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berkah hidayah maghfirah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada habibana nabiyana baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabat, tabi'in wa tabaut tabi'innya, dan juga sampai kepada kita sekalian umatnya yang selalu taat dan istiqomah kepada ajarannya sampai dengan yaumil qiyamah insyaallah. Al-Mukarramun, para habaib, asatid, para kiai, guru-guru kita yang hadir, para jengan, jamaah dan pengurus Masjid Raya Al-Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah. Sebagaimana kita ketahui, bulan ini adalah merupakan bulan Rajab yang banyak berbagai kegiatan yang dilaksanakan baik di masjid maupun juga di madrasah. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Isra Mi'raj ini menjadikan salah satu upaya di mana ketika peristiwa besar yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, ada beberapa ayat dan surat ketika tasbih atau isim di dalam Al-Quran, di mana di situ ada 7 surat yang berkaitan dengan Maha Suci Allah, yaitu di antara surat Al-Isra yang tadi dibacakan dalam pembukaan, kemudian Al-Hadid, Al-Hasir, kemudian juga Al-Saf, Al-Jum'ah, Al-Tagabun, dan Al-A'la, yang mana sering mengungkapkan Subhana. Ada juga yang melakukan disampaikan Sabbaha, Yusabihu, atau juga ada yang Sahabisma. Ini adalah menandakan bahwa kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala ketika tasbih yang dikumandangkan ini menjadikan salah satu bagian daripada Al-Quran untuk selalu mengingatkan kepada kita agar kita di dalam kesempatan kuota umur sampai saat ini untuk selalu bertasbih, selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Mungkin itu sudah sepaham sama dengan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Kita selalu bahwa dengan zikir dilaksanakan, insyaallah kita akan menjadi tenang. Tidak ada pikiran yang lain-lain, tidak ada hal-hal yang menjadi muatan-muatan, bahkan tidak ada hal yang berkaitan dengan kepentingan. Tapi salah satunya adalah kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa sejarah Isra Mi'raj insyaallah jatuh pada tahun 2004 ini adalah tanggal 8 Februari, sehingga Rasulullah kejadian seperti ini diwujudkan dalam keterangannya, yaitu pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi tahun ke-10 Hijriah.
Ini adalah merupakan tonggak yang sangat penting dalam sejarah Islam, di mana bahwa hikmahnya terletak pada kekuatan daripada batin Rasulullah SAW ketika dia mendapatkan musibah dan juga ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pamannya, kakeknya, dan termasuk istri tercintanya Sayyidah Khadijah itu wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesedihan itu menjadikan salah satu peristiwa secara singkat, yaitu peristiwa yang besar di mana atas maunya dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita menerima dengan keimanan ketika kita tidak bisa dijadikan sebagai akal atau logika perjalanan yang begitu sangat singkat yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW. Sepertiga malam, bahkan kalau diukur dengan pada saat sekarang ini antara Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa itu antara 1.500 km yang ditempuh dengan 40 hari. Terbayang naik onta, terbayang yang berkaitan dengan berangkatnya baginda Rasulullah SAW, itu adalah merupakan salah satu bagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Menurut keterangan hadirin jamaah yang Allah muliakan, di mana bahwa Isra adalah perjalanan, Mi'raj adalah naik yaitu ke Sidratul Muntaha, di mana baginda Rasulullah SAW itu ada yang ditempuh yaitu 3 alam. Yang pertama adalah alam nasut. Alam nasut ini alam manusia, di mana ketika baginda Rasulullah SAW melaksanakan daripada perintah Allahnya dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Kemudian yang kedua adalah alam malakut, yaitu alam para malaikat, di mana baginda Rasulullah SAW yaitu setelah melaksanakan daripada langit yang pertama sampai dengan langit yang ke-7. Kemudian yang ketiga adalah ada alam lahut, yaitu alam ketuhanan, di mana baginda Rasulullah SAW yaitu melaksanakan dari langit ke-7 kepada Sidratul Muntaha dengan tanpa didampingi oleh malaikat Jibril. Ini adalah salah satu peristiwa yang sering kita mendengar, bahwa sebagaimana dalam ayat tadi dalam pembukaan diungkapkan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basyir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya dan diberikan tanda-tanda kebesaran oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ditunjukkannya dengan surga dan neraka dan juga dipertemukannya dengan para nabi. Itu adalah merupakan sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Peristiwa ini mencerminkan kepada kita hadirin jamaah yang Allah muliakan, di mana bahwa di alam lahut itulah memperoleh mukjizat yang berkaitan yang berhubungan dengan salat yang 5 waktu. Walaupun dalam keterangan diungkapkan terjadi adanya untuk meminta keringanan melalui Nabi Musa alaihissalam, karena umat daripada Muhammad kemungkinan tidak mungkin mampu untuk melaksanakan sholat yang 50 waktu sehari semalam. Bisa terbayang oleh kita hadirin, di mana ketika melaksanakan sholat selalu juga ada adzan. Setiap kita akan melaksanakan kegiatan adanya azan, terbayang dengan 50 kali daripada sholat itu mencerminkan bahwa kemungkinan kita tidak mampu. Oleh karena itu dengan keringanan Allah Subhanahu wa taala diberikanlah dengan yang 5 waktu. Walaupun antara zuhur kita hadir, asar juga kita lewat. Terkadang asar kita hadir, mungkin juga maghrib kita juga lepas. Maghrib kita hadir, mungkin juga kita isya tidak bisa menghadirinya, dan apalagi juga yang berkaitan dengan salat subuh. Ini adalah mencerminkan bahwa kehadiran kita di Masjid Raya Al-Jabar ini, salat subuh berjamaah ini akan dihadiri daripada para malaikat yang akan menemani kita. Mudah-mudahan kita tergolong kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, peristiwa ini mencerminkan bahwa di dalam hadis diungkapkan, barang siapa yang mengerjakan dan tidak menyia-nyiakan sedikit pun karena menganggap enteng, maka ia akan melakukan perjanjian untuk memasukkan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat pantas ketika pintu surga tentang salat adalah menjadikan salah satu bagian daripada kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Muhammad yang akan melaksanakannya
dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan solat yang 5 waktu. Terkadang kita dilalaikan. Karena khawatir dengan kelalaian itu kita akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. As-salatu innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya salat itu adalah mencegah daripada kekejian dan kemungkaran. Ini satu hal yang sangat menjadikan salah satu motivasi kepada kita. Bahkan disebut juga innas salata tanha 'anil mu'minina katabal mafruda. Bahwa sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang dimakan waktunya atas orang-orang yang beriman, sebagaimana dalam surat An-Nisa 103 diungkapkan seperti itu. Salat tepat waktu menjadikan salah satu bagian ketika kita untuk mendapatkan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu hadis yang mengatakan, disebutkan oleh Rasulullah SAW, as-salatu imadudin mina amaha faqad aqamadin wa man madaha faqad mada'addin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama. Dan juga barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan daripada agama. Ini suatu hal yang sangat menjadikan pegangan kepada kita, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan daripada solat yang betul-betul menjadi solat yang sangat dinantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh yang Allah muliakan, surga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 8 pintu. Di samping surga juga Rasulullah SAW jalan-jalan untuk melihat yang berkaitan dengan neraka. Ini adalah mungkin di antara kita yang hadir akan tergolong untuk memasuki daripada pintu dari 8 surga ini, yaitu disebutkan adalah pintu surga tentang yang selalu salat, pintu jihad, pintu sedekah, pintu puasa, bahkan pintu di bulan suci Ramadan. Insya Allah itu adalah pintu Rayyan yang hanya dimasuki bagi orang-orang yang berpuasa. Termasuk juga ridhonya daripada Allah. Kemudian juga pintu menahan amarah, dan pintu juga yang berkaitan dengan bagi wanita. Ini adalah suatu hal yang sangat menjadikan ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pintu-pintu ini, sangat peluang oleh kita apabila kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas, Abu Daud, Tirmizi, di mana bahwa surga itu dirindukan oleh 4 golongan. Al-jannatu mustaqatu ila arba'in nafarin. Yang pertama adalah talil Quran, hafidul lisan, aw ta'in ji'an, wa sha'imin fi syahri Ramadan. Allah akan merindukan surganya bagi 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, yaitu orang yang selalu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita pada kesempatan kuota umur panjang ini diberikan kesempatan untuk selalu membacakan daripada ayat Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan mendampingi kita ketika dihisab. Al-Quran akan mendampingi kita ketika kita nanti di dalam yaumul hisab, untuk selalu memberikan daripada keringanan-keringanan apa yang pernah kita lakukan. Itu adalah suatu hal yang sangat mengerikan ketika Al-Quran diturunkan sebagai kitab Allah bagi orang-orang yang takwa. Kitab diturunkan di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas, adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Sangat pantas ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti daripada sunnah Rasul, agar selalu membacakan daripada ayat-ayat suci Al-Quran yang akan menjadikan itu pedoman hidup kita. Dan termasuk dengan diantaranya memakmurkan daripada masjid ini adalah merupakan bagian daripada ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah hafidul lisan, menjaga daripada lisan kita. Tidak sedikit banyak di antara kita pada kesempatan menjelang daripada yang berkaitan dengan adanya pemilihan seorang pemimpin, banyak ucapan dan perkataan yang terkadang menimbulkan fitnah, terkadang menimbulkan daripada yang berkaitan dengan kezaliman. Ini adalah merupakan salah satu bagian dari ketika seseorang mengatakan
yang berkaitan dengan fitnah dan zolimnya, maka tidak tergolong kepada orang-orang yang yaitu dicintai dan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah orang yang selalu diberi kesempatan untuk memberi makanan kepada orang yang lapar. Banyak di antara saudara-saudara kita fakir miskin, anak yatim, dan juga termasuk orang-orang yang masih banyak kekurangan. Ini adalah bagian daripada kita sebagai umat Islam untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong. Untuk bagaimana ketika saudara-saudara kita mendapatkan daripada kekurangannya itu, kita ditolong dengan memiliki sebagian daripada harta kita. Karena di antara sebagian daripada harta kita ini, di antaranya adalah ada harta dan yang dimiliki oleh anak yatim. Ini adalah merupakan salah satu upaya ikhtiar kita untuk mendapatkan surga yang digolongkan untuk rindunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut adalah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sering dalam doa agar kita juga untuk mencapai di bulan suci Ramadan. Allahumma rabbana barik lana fi Rajab wa Sabana wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Maka dengan keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban ini insyaallah, maka kita mudah-mudahan akan mencapai ke bulan suci daripada Ramadan. Di bulan suci Ramadan itulah adalah orang-orang yang sangat dirindukan 4 golongan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin jamaah yang Allah muliakan, ada salah satu surat mengingatkan kepada kita surga itu akan diberikan kepada orang-orang yang takwa. Sebagaimana dalam surat yang diungkapkan dalam surat Al-Imran 133-134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatun 'arduhas samawati wal ardh u'izzat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi, dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. U'izzat lil muttaqin. Masyaallah. Ini adalah suatu bagian daripada di bulan suci Ramadan kita. Sebentar lagi yang akan kita laksanakan. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang takwa karena akan dirindukan daripada surganya seluas langit dan bumi. Apa ciri-cirinya? Surat Al-Imran 134 diungkapkan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dara'i, yaitu orang yang menginfakkan sebagian hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini adalah satu bagian daripada tantangan kepada kita agar senantiasa apa yang akan kita untuk mendapatkan menjadi ciri-ciri orang wa'izzat lil muttaqin tadi adalah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyisihkan daripada sebagian daripada harta kita, infak dan sedekahnya, yaitu apabila kita diberikan kekurangan dan keterbatasannya. Kemudian yang kedua adalah wal khazimina ghaidha, yaitu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menahan daripada amarah. Masya Allah, pada tahun-tahun ini, pada kegiatan-kegiatan hari ini tidak sedikit banyak amarah-amarah daripada saudara-saudara kita yang terkadang mencaci maki, kadang-kadang juga saling mungkin juga berdampak kepada perselisihan, perdebatan, pertengkaran. Ini adalah merupakan bagian daripada cermin agar senantiasa kita apakah memiliki kemampuan untuk menahan daripada amarah kita. Kemudian yang terakhir adalah diungkapkan memaafkan daripada kesalahan orang lain, dan juga termasuk di dalamnya adalah Allah akan mencintai orang-orang yang kebaikan. Saling memaafkan adalah suatu hal yang pantas kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Muhammad yang selalu kita saling memaafkan dan saling juga kita barangkali ada kehilapan dan kealfaan dan kekurangan dan keterbatasan ketika kita bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga insya Allah ketika kita dari ketiga atau keempat yang berkaitan dengan ciri-ciri orang yang muttaqin ini, maka akan kita tergolong kepada surganya Allah yang luasnya adalah langit dan bumi. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, mudah-mudahan semoga dengan peristiwa daripada Isra Mi'raj dengan diwujudkannya dengan ada salat yang 5 waktu, insya Allah mudah-mudahan kita akan menambah dan meningkatkan daripada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga yang hadir pada kesempatan pada sembahyang atau sholat daripada yang berhubungan dengan subuh berjamaah ini, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita tergolong kepada orang-orang yang selalu diberikan ketauhidan, keimanan,
dan ketakwaan, dan insya Allah juga mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mu'izzat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil adim. Wabillahi hidayah walido walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.